Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Dan untuk siswa dan siswi saya di SD Impres Batua 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout bahasa Indonesia yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita langsung saja ke soal nomor 21. Di sini pertanyaannya adalah prediksi yang tepat jika ada orang yang nekat meletakkan tanaman hidroponik di dekat pohon besar adalah. Baik, kita lihat pilihannya. Bagian A, pertumbuhan tanaman hidroponik akan terhambat karena tanah yang kurang subur. Ini salah, karena hidroponik itu tidak menggunakan tanah ya. Medianya itu biasanya yang lain. Kemudian B, tanaman hidroponik akan menghasilkan buah yang mutunya kurang maksimal. Oke, ini bisa jadi. Kemudian C, tanaman hidroponik akan terganggu dan tumbuh secara maksimal. Kalau yang terganggu tidak mungkin tumbuh secara maksimal. Kemudian D, tanaman hidroponik akan menghasilkan buah yang mutunya baik. Sebenarnya ketika kita mendekatkan di dekat pohon besar, maka buahnya akan kurang baik. Berarti jawaban yang benar adalah bravo. Selanjutnya nomor 22. Nah, dari sini ada sebuah cerita, kemudian ditanyakan adalah nilai moral yang dapat diambil dari cerita di atas. Nah, di sini yang ditanyakan di sini adalah bukan yang ditanyakan, maksudnya di sini yang lebih ditekankan adalah sifat kejujuran. Nah, artinya jawabannya adalah Charlie, maksud saya bravo. Jadi ketidakjujuran akan berakibat sebuah ketidakpercayaan. Jadi bukan dipercaya ya, ini salah. Baik, jadi jawabannya nomor 22, bravo. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Mungkin gini aja. Nah, di sini di soal nomor 23 adalah keteladanan tokoh Muhammad Yamin yang sesuai pada isi paragraf tersebut. Nah, di sini dalam paragraf bahwa Muhammad Yamin ini adalah seorang pemuda yang patriotik sejati. Di delta. Ya, kita lanjut ke soal nomor 24. Dia selalu menyalahkan orang lain, padahal dirinya sendiri yang bersalah. Nah, peribahasa yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah lempar batu, sembunyi tangan. Jadi dia selalu menyalahkan orang lain. Artinya lempar batu sembunyi tangan itu artinya dia yang melempar, terus orang lain yang disalahkan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 25. Pak Ali banyak digemari karena dikenal sebagai dokter yang titik-titik saat menangani pasiennya. Nah, ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah B, C, D, berhati dingin, salah, berdarah dingin, ini juga salah, berkepala dingin atau bertangan dingin. Nah, jadi jawaban yang sebenarnya yang paling tepat adalah delta, yaitu bertangan dingin, karena dokter itu tindakannya yang dilihat. Kalau berkepala dingin berarti otaknya ya, maksudnya isi pemikirannya. Kita lihat ke soal nomor 26. Kerajinan tangan gerabah dari tanah liat di Kabupaten Takalar banyak yang titik-titik ke luar negeri. Nah, ini yang benar adalah ini ada hubungannya dengan materi materi ekonomi ya. Jadi kerajinan tangan gerabah yang kalau dari Takalar, berarti Takalar itu di sini Indonesia, kemudian kita keluarkan ke luar negeri, berarti jawaban yang benar adalah diekspor. Nah, kalau impor adalah barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, sedangkan ekspor adalah barang luar dalam negeri diekspor ke luar negeri. Baik, kita lanjut ke soal nomor 27. Urutan petunjuk penggunaan sabuk pengaman yang tepat. Nah, di sini katanya ada sabuk pengaman. Di sini pilihannya kita lihat dulu. Kalau bukan 2,
3. Jadi kita baca dulu. 2, duduklah di posisi yang benar. Kemudian kalau 3, ambil sabuk pengaman. Nah, pertanyaannya duduk dulu atau pakai sabuk pengaman dulu? Jadi jawabannya adalah duduk dulu. Berarti, loh kok ini A, B ya? Jadi ini mungkin C, ini D. Jadi jawaban C dan D itu salah. Nah, setelah duduk, kira-kira kita pakai sabuk pengaman atau pasang sabuk pengaman secara seron tepat di depan dada. Ambil sabuk pengaman yang terletak di sisi samping kursi mobil. Nah, jadi yang benar adalah mengambil dulu kemudian dipasang. Jadi jawaban yang benar adalah alfa. 28. Nah, kalimat-kalimat tersebut bila disusun menjadi sebuah paragraf yang runtut adalah, nah sama dengan yang tadi, tekniknya adalah triknya. Kalian lihat dulu di sini kalimat pertama dan kalimat keempat. Ini juga kalimat pertama dan kalimat keempat. Kita cek kalimat yang pertama dulu. Di halaman Pantai Losari terdapat alun-alun. Pantai Losari terletak di pusat kota Makassar. Nah, kira-kira kita jelaskan dulu Pantai Losarinya atau halamannya. Jadi yang benar adalah Pantai Losarinya atau halamannya ya. Jadi yang benar menurut saya adalah Pantai Losarinya dulu. Jadi yang halaman salah. Nah, setelah Pantai Losari barulah disebutkan bahwa di halaman Pantai Losari terdapat alun-alun atau tanah lapang. Kemudian pilihan yang kedua dan ketiga atau 3 dengan 2. Nah, kemudian setelah itu disebutkan bahwa di alun-alun Pantai Losari terdapat beberapa parting toko bersejarah. Berarti jawabannya adalah 3. Kemudian terakhir adalah Pantai Losari menjadi ciri khas kota Makassar. Berarti jawabannya nomor 28 adalah bravo. Kemudian nomor 29. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato di atas adalah, di sini ada kalimat pidato, katanya begini, Bapak Ibu Guru dengan sabar memotivasi kami akan selalu mengingat jasa Bapak Ibu Guru, Nah, kalimat yang tepat adalah, kami akan mengamalkan ilmu yang sudah Bapak Guru ajarkan. Jadi ini pidatonya dibacakan oleh siswa. Kemudian selanjutnya ke soal nomor 30. Perhatikan iklan produk berikut. Kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik di samping adalah, nah di sini katanya sampo chillax. Nah, berarti kemungkinan yang terbesar untuk pemilihan jawabannya adalah kalimat yang tepatnya maksud saya untuk mengisi titik-titik di samping. Jadi sampo chillax membuat rambut apakah kusut? Salah. Rontok? Salah. Kusam jadi berkilau? Bisa jadi. Berketombe menjadi kuat? Oh, salah. Berarti jawabannya adalah Charlie. 31. Oh, ada tugas. Nah, jadi untuk di rumah kalian buat semacam iklan untuk iklan layanan masyarakat untuk sering mencuci tangan untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19. Baik, kita lanjut ke soal. Jadi kalian gambar dulu ya. Jadi kalian gambar dulu, kemudian kalian tuliskan kalimat ajakannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Katanya, pabrik gula Takalar ... produksinya akan memenuhi permintaan konsumen. Nah, untuk di 31 itu berarti berlipat ganda. Di pabrik gula Takalar akan melipat gandakan, berarti bravo. Kalau pabrik gula Takalar berlipat ganda, artinya pabriknya yang semakin banyak, bukan produksinya. Jadi jawabannya adalah bravo.
32. Peristiwa kebakaran di SD Patriot memberi duka yang mendalam bagi guru karena selain habisnya bangunan kelas dan titik-titik pembelajaran, mereka juga sedih karena memberikan tempat mereka belajar sementara. Mungkin ini pertanyaan. Di sini tidak terlihat pertanyaan. Mungkin di sini pertanyaan adalah kalimat yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini di titik-titik ini. Jadi yang kemungkinan besar di sini adalah sarana dan prasarana pembelajaran. Baik, 33. Pada saat sekolah, Einstein dikenal sebagai seorang yang pemalu. Banyak yang bilang bahwa ia menderita kelainan syaraf. Jadi pemilihan kata yang tepat untuk mengganti kata bercetak miring adalah, nah kata bilang di sini tuh mungkin bahasanya adalah seseorang yang mengatakan sesuatu. Jadi yang benar adalah alfa. Kita lanjut ke soal nomor 34. Perbaikan kalimat bercetak miring. Para pejuang semua dari berbagai daerah sekalian. Wah, ini kita akan urut. Jadi para pejuang dari berbagai daerah. Jadi kita perbaiki. Jadi para pejuang semua. Waduh, ini sudah double ini. Dari berbagai daerah. Ya, sudah benar. Jadi para pejuang dari berbagai daerah ini sekaliannya tidak perlu. Selanjutnya soal nomor 35. Pada bulan titik-titik kemarin kami berwisata. Kata sesuai ejaan yang tepat. Oke, ini salah. November huruf P-nya kecil. Kemudian November huruf P ya, salah tadi. Kemudian objek atau objek. Nah, jadi yang benar adalah objek. 36. Kesalahan penggunaan tanda baca ditunjukkan oleh kalimat nomor. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalimat nomor 2 satwa langka tersebut diantaranya badak Jawa ini salah ya, harusnya pakai tanda koma saja. Selanjutnya 37. Penggunaan ejaan yang tepat ditunjukkan oleh kalimat. Pada kalimat apa? Oke, Indonesia sudah benar, I semua. Ini salah, hurufnya tidak perlu M besar seperti itu. Kemudian ini juga salah, negara kepulauan. Jadi sebaiknya yang benar adalah huruf kecil, negara kepulauan dengan beragam suku dan bahasa. Jadi jawabannya delta. Kita lanjut. 38. Berikut merupakan penggunaan tanda baca yang tepat. Oke, di sini ada pilihan A, B, C, dan D. Kemungkinan jawaban yang benar adalah Charlie. Jadi mau kemana kita hari ini? Tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena ini adalah kalimat tanya. Kemudian ini salah karena tandanya di sini, harusnya di sini. Tambahkan sedikit gula lalu tambahkan air. Ini seperti kalimat perintah, jadi harusnya tanda seru. Ini juga tanda seru karena menggunakan kalimat-kalimat yang perintah. Kemudian nomor 39, tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah. Nah, kita tidak perlu lihat di sini yang benar itu sebagian atau sebahagian. Jadi yang benar sebagian ya, ini salah. Televisi atau televisi. Jadi yang ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah bravo. B. Kemudian 40. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat keberapa? Nah, di sini namun aku sebenarnya mungkin ia terpaksa menerima masalah itu. Nah, berarti kalimat yang ketiga. Jadi di sini dikatakan bahwa mungkin dia terpaksa menutupi masalah itu karena dia ingin membela saudaranya. Pakai tanda koma seharusnya di sini. Baik, itulah tadi pembahasan dari nomor 21 sampai 40. Kemudian tadi tugasnya sudah ada disebutkan, ada satu tugas. Jadi apa tadi itu? Iya, ini iklan. Jadi baik, cukup sampai di sini video kita hari ini. Saya ucapkan sampai
bertemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.